Halo, perkenalkan nama saya Carlota Masuli dengan NIM 2020-34018. Di video ini saya akan menjelaskan profesi guru dan tantangannya di era digital sekarang ini. Dan tidak membuang-buang waktu, mari kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian profesi. Kita lihat bahwa istilah profesi tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Contohnya seperti guru, dokter, polisi, tentara. Mereka merupakan beberapa contoh sebutan untuk sebuah profesi. Dan untuk seorang guru harus menjalani proses pendidikan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Antara profesi, profesional, dan profesionalitas mempunyai pengertian yang saling berkaitan satu sama lain. Dan ada salah satu ahli yang bernama James Satori. Dia menyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau expertise dari para anggotanya. Artinya suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Misalnya kita berprofesi menjadi seorang pengacara, tapi kita malah menjadi seorang guru tanpa mendalami lebih lanjut bagaimana proses menjadi seorang guru tersebut. Selanjutnya, orang yang menjalankan suatu profesi harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang didapat dari pendidikan khusus bagi profesi tersebut. Maka itu tadi salah satu ahli yang saya sebutkan itu James Satori. Dia berbicara bahwa profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyatu suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua, penampilan seorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Maka itu profesionalitas di pihak lain mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Jadi seorang profesional tidak akan mau mengerjakan sesuatu yang memang bukan bidangnya. Contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, tidak mungkin seorang pengacara mengerjakan profesi seorang guru. Maka itu serangkaian proses pengembangan profesional baik dilakukan melalui pendidikan atau latihan. Serta kita lihat bahwa menurut ahli yang sudah saya sebutkan tadi, dia mempunyai beberapa ciri yang terkait sebagai bagaimana menjadi seorang profesional, yaitu standar untuk bekerja. Itu bagian A-nya. Dan yang bagian B-nya itu lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademi yang bertanggung jawab. Selain untuk memenuhi kriteria sebagai seorang profesi, maka harus memiliki kriteria sebagai seorang profesional. Untuk itu, kita lihat bahwa memiliki profesi sebagai seorang profesional harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Itu contohnya A sebagai fisik. Fisik kita harus sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat tubuh yang menimbulkan ejekan atau cemuan atau rasa kasihan dari anak didik. Misalnya seakan-akan kita sebagai seorang guru sedang mengajar di depan, terus kita diperhatikan terus-menerus. Itu menimbulkan rasa tidak percaya diri sebagai seorang guru bahwa murid yang sedang duduk di belakang itu memperhatikan kita terus-menerus, dan hal itu tidak menyenangkan bagi kita yang sedang belajar di depan. Dan yang kedua itu mental kepribadian. Dan yang ketiga itu keilmuan atau pengetahuan. Dan yang terakhir itu keterampilan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kompetensi profesi keguruan. Untuk kompetensi profesi keguruan, terlebih dahulu kita tahu itu apa pengertian kompetensi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 10 yang dikutip dari Muyasa, disebutkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Maka itu kemampuan pengetahuan, kecakapan, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seorang dalam menjalankan tugasnya itu merupakan salah satu aspek dari pengertian kompetensi. Selanjutnya ada juga ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu tampil nyata dalam tindakan, tingkah laku, dan untuk kerjanya. Dan selanjutnya juga itu ada hasil untuk kerjanya, itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu. Aspek ini merujuk pada kompetensi sebagai hasil atau output dan atau outcome dari untuk kerja. Selanjutnya kita lihat bahwa ada terdapat jenis kependidikan kompetensi keguruan, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya kita lihat juga pada pasal 10 ayat 1 menyatakan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sedangkan menurut PP nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 menyatakan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian dalam standar nasional pendidikan, kompetensi profesional dalam standar nasional pendidikan, dan kompetensi sosial dalam standar nasional pendidikan yang dijelaskan pada pasal 28 ayat 3 butir D yang berbunyi dikemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara afektif dengan peserta didik. Selanjutnya itu kita lanjut pada bagian C, yaitu faktor pendidik. Tugas dan faktor peranan pendidik. Kita lihat bahwa pendidik baik itu orang tua, mengajar atau guru dan pula pembimbing atau pemuka masyarakat sebenarnya adalah perantara penghubung aktif yang menjembatani antara anak didik dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Tanpa mendidik, tujuan pendidikan manapun yang telah dirumuskan tidak akan mencapai oleh anak didik. Untuk itu kita lihat bahwa dalam hal-hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi tugas edukasional atau pendidikan dan tugas menjadi berpikir kritis. Selanjutnya kita lihat bahwa tantangannya di era digital itu bagaimana tujuan negara Indonesia sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke 4 antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah unsur usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan kolaborasi tripusat pendidikan, yaitu pendidikan informal, formal, dan non-formal. Pendidikan ini sangat diperlukan untuk menentukan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Saat dewasa mereka berperan untuk mengabdikan diri tengah-tengah kehidupan. Untuk itu dapat kita lihat bahwa pembelajaran secara tatap muka pun tidak akan lepas dari pemanfaatan teknologi. Kondisi ini menunjukkan bukti nyata bahwa pendidik harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penggunaan dan tuntutan internet terus berkembang tiada henti. Pengetahuan ini kini mudah didapat para siswa-siswa dengan mudahnya mengakses berbagai informasi yang diperlukan. Untuk itu, perkembangan teknologi ini menjadi tantangan bagi guru tersebut, antara lain melalui berpikir kritis,
cakap dalam berkomunikasi, dan yang terakhir itu kreatif dan inovatif serta literasi media. Mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang menontonnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan dalam pembawaan materi yang saya sampaikan. Terima kasih.